Tidak ada kata Dajjal di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya Oke. kan Dajjal itu nanti disebut di dalam hadis ya. Oke. Tapi Al-Qur'an itu tidak ada, Nggak ada. ya Dajjal. Namun demikian meskipun di dalam hadis Nabi tidak menguraikan bentuknya. Ya. Nabi hanya mengatakan yang disebut cirinya bermata satu, ya kan. Terus kemudian kalau dia memberikan hal yang baik tapi sebenarnya itu neraka. Ya. Tapi kalau dia menawarkan sesuatu yang jahat, yang tapi sebenarnya itu surga. Ya, jadi itulah yang dibuat manusia ya untuk bisa memahami Dajjal itu. Nah, karena ini bukan makhluk yang secara persona disebut di dalam Al-Qur'an, jadi bisa saja itu sebagai sifat ya. Jadi sifat ya bisa menempel pada bangsa apa saja. Kalau perilakunya itu untuk menindas manusia, ya kan, ya terus pandangannya itu nggak ada seperti orang mata dua yang bisa menimbang kanan kiri, ya pokoknya dia menguasai dunia dengan satu ideologinya dia, tidak mau pertimbangan yang lain, ya dia juga bisa disebut Dajjal. Maka Dajjal bisa berkali-kali turun di dunia kan gitu. Ya. Tapi kalau kemudian narasi yang berkembang kan, Dajjal akan dibunuh sama Isa. Nah, itu gimana, Pak? Sama Imam Mahdi. Ya. Iya. Kan kita juga harus memahami kan aspek Isa, aspek Imam Mahdi, Dajjal. Ini tiga-tiganya ini harus dipahami kan gitu kan. Ya, kan dikatakan bahwa sebelum turunnya Isa, ya kan, itu turun Imam Mahdi dulu, ya kan. Nah, kita tahu kan imam itu kan pemimpin, ya, pemuka. Nah, kata Mahdi, ya, Makdun, ini kan punya makna dua. Jadi artinya orang yang mendapatkan petunjuk dari yang ilahi, dan orang yang bisa menyampaikan petunjuk yang ilahi tadi kepada manusia secara umum, ya. Jadi itu pengertian Mahdi. Nah, tapi selama ini sudah ribuan tahun kan orang menyatakan Imam Mahdi sudah turun, tapi setelah bisa dikalah-kalahkan hilang lagi, nanti selalu muncul kan, termasuk ketika Mekah diserang tahun 75 ya, juga diserang orang yang ngaku Imam Mahdi, ya kan. Jadi berapa kali ya, bahkan di Indonesia ini orang yang mengaku Imam Mahdi ya. Nah, jadi intinya itu Imam Mahdi itu sebagai kepercayaan sebuah komunitas ya. Suatu komunitas yang ingin misalnya mendobrak suatu keadaan supaya punya, maka dia menyebut pimpinannya Imam Mahdi, ya kan. Sebab kalau tidak ada embel-embel itu di kalangan umat Islam ya nggak bisa, ya kan. Jadi ini adalah akhirnya dari nuansa secara ajaran menjadi nuansa politik, ya. Jadi nuansanya itu berubah dari ajaran ke politik. Ya. Jadi politik itu tadi ya. Kan beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia ada yang mengatakan Imam Mahdi setelah ditangkap polisi, kan seperti itu ya. Nah, saya tidak perlu menyebut namanya, kan. Nah, jadi itu adalah karena itu tadi secara ajaran memang yang tersebar itu akan datangnya Imam Mahdi, dan itu ada di dalam hadis, ya kan. Bukan di dalam Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran hanya menyebutkan bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Ya, jadi itu Al-Quran. Ya memang orang terus juga mengaitkan, tentu hamba-hamba ini kan banyak, supaya bisa membangun ya harus ada pimpinannya. Itu kan namanya dari realitas umum terus dikhususkan, pasti ada pemimpinnya. Tapi kan kita tidak bisa menjudge siapa pemimpinnya itu, ya kan. Nah, inilah yang diperebutkan di dalam
golongan-golongan ya. Itu baru Imam Mahdinya. Terus sekarang Isanya, ya kan? Ya. Jadi ini mohon yang agama lain ya, kalau orang Islam itu menyebut Isa itu Yesus, ya jangan wah katakan kon salah, nyamakan. Nah, ini kita harus memberitahu orang Islam punya kepercayaan 100% bahwa Isa itu adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, ini harus kita pahami supaya kita tidak dianggap kok itu turut campur agamanya orang lain, ya kan? Nah, ini penting. Jaga nih ya kan? komen-komen kayak gitu, Pak ya. Lah iya, supaya tahu. Nah, Isa ini ya di dalam Al-Qur'an itu memang ada kata-kata warafi'uka, artinya kami naikkan engkau, ya. Nah, kami naikkan engkau ini di dalam bahasa masyarakatnya itu pun terbelah jadi dua. Memang yang kebanyakan menganggap Isa dinaikkan, diangkat ke langit, nanti pada akhir zaman diturunkan, ya. Tapi yang kedua lain lagi, kan gitu kan. Ya, artinya ya kan Isa ini diangkat ke langit untuk diselamatkan dari cengkraman orang-orang yang memusuhinya. Nah, jadi itu. Jadi di agama lain pun juga bisa berbeda, tapi itu bukan urusan kita. Ini yang dalam Islam, ya. Nah, ketika Isa itu turun, nah disinilah ya sebagian besar umat Islam percaya ya bahwa naik ke langit nanti turun. Tetapi ketika turun ini pun berbeda persepsi lagi. Ada yang turun ya berarti Isa, ya Isa yang dulu itu kan gitu kan. Tapi ada yang kan ke langit itu tidak dengan badannya. Jadi kalau turun tentu dengan bodi yang baru gitu kan. Nah, maka pada era jatuhnya Uni Soviet menjadi ada negara Rusia, Yugoslavia dan sebagainya, kan di Rusia itu bangkit kembali gereja-gereja itu. Maka juga saya tulis di salah satu buku, ya kan. Jadi suatu hari di sebuah gereja besar, yaitu di kota Persburg, ya. Nah, itu Isa ini turun, ya kan, lalu diam di pinggir pintu gereja. Lalu orang-orang pada masuk ke gereja. Dia memperkenalkan, saya ini Isa. Lalu orang-orang itu bilang, gila, sudah gini kok ada orang yang ngaku Yesus, gitu kan. Nah, terus masuk, terus lapor ke pasturnya, pastor, ada yang berani mengaku Yesus ya di pintu luar itu, ya pokoknya kita ibadah aja, nanti urusan saya, kata pastor itu. Setelah pulang semuanya, pasturnya itu yang khotbah itu keluar dan langsung mencium kakinya, sujud, ya kan. Tuhan, ya, saya ngerti bahwa yang turun itu Tuhan, ya, tapi saya mohon ya tinggalkan gereja ini. Nanti pastor-pastor itu nggak laku. Itu kan. Ya, semua itu punya anekdot, punya joke, ya kan. Ya, jadi di kalangan umat Islam pun begitu, gitu loh ya. Jadi turunnya Isa itu siapa yang tahu rupanya Isa kayak apa? Iya. Ya nanti seandainya ngaku aku Isa, ya nanti seperti yang di gereja Petersburg tadi kan gitu kan. Jadi manusia itu kan punya persepsi aja, kan nggak pernah tahu rupanya kayak apa. Ya. Menurut gambar itu, yang digambar itu gambarnya orang Afrika sama berbeda-beda ya. Kayak Yesus saja yang di Cina juga digambar lebih ke wajah Cina gitu loh ya. Jadi itu manusia. Makanya ada yang mengatakan, oh spiritnya yang turun, yang
membackup si Mahdi kan gitu kan. Berarti kalau misalnya ada yang bilang bahwa sebenarnya Dajjal itu sudah berada di sekitar kita, itu ya masuk akal juga Pak Kojim ya? Masuk akal, bahkan di dalam salah satu doa ya, ketika tahiyat akhir itu kan ada doa berlindung dari Masjid Dajjal ya. Jadi Dajjal yang lagi berkeliaran. Iya. Jadi Dajjalnya sendiri ada terus. Gitu betul, kan. Betul. Kan prinsipnya itu tadi, mata satu, artinya pendiriannya itu pokoknya hanya satu arah. Ya. Tidak ada two-way traffic communication, itu tidak ada ya. Apa yang dikatakan ya sudah, itu nggak ada. Harus begini itu nggak ada. Nah, ini bisa pribadi, bisa kelompok, bisa negara gitu ya. Bisa pribadi, bisa sosial, bisa negara. Benar. Jadi itu. Nah, bagaimana menyikapinya kan gitu kan. Nah, sebagai orang-orang muda ya harus disikapi. Oke, kalau Dajjal sudah sifatnya itu yang dimaksud seperti itu, ya kita jangan sampai mengkultuskan orang. Ya. Karena apa? Kalau orang itu dikultuskan, itu bisa berbuat neko-neko, ya, tapi dianggap benar, gitu loh, ya. Manusia ya diterima sebagai manusia. Kemungkinan ada salah, kalau salahnya nggak disengaja ya kita maafkan, ya. Kalau disengaja ya kita minta dia yang minta maaf untuk tidak mengulangi, kan tinggal itu aja. Ini mendidik bangsa kita, mendidik generasi muda supaya tahu. Jadi mengkultuskan manusia itu tidak boleh. Itu kult itu artinya dari mensucikan. Jadi istilahnya ini orang yang harus dipercaya, diyakini, suci dan sebagainya, itu cult, ya kan. Nah, jadi itu kan tidak boleh, makanya manusia nggak boleh dikultuskan. Nah, yang jadi persoalan sekarang setelah Nabi nggak ada dan lain sebagainya kan, kita menjumpai banyak tokoh-tokoh yang mendeklarasikan diri sebagai orang yang tercerahkan, mursyid. Nggak tahu gimana sistematika seseorang itu tiba-tiba jadi mursyid, itu juga kan nggak jelas. Problematikanya ketika kemudian dia sudah jadi mursyid, terus dia punya jamaah banyak, membaiat sana, baiat sini, itu tuh dia sebagai figur otoritas, otomatis kan dia dipercaya banyak orang, dan dia terkadang pinter manipulasi murid-murid jamaah-jamaahnya sehingga banyak yang dirugikan, baik secara finansial maupun secara harga diri. Nah, hal-hal seperti ini itu terjadi dari dulu, bahkan di kalangan pesantren, di jamaah-jamaah thariqat tuh banyak kasus model dan jenis seperti ini gitu. Bagaimana Pak Kojim ketika kemudian bangsa kita dihadapkan dengan masalah seperti ini nggak selesai-selesai, apa yang pikiran besar Pak Kojim gimana biar ini nggak berkelanjutan terus-menerus? Ya, jadi ini kan gini Mas. Ya, kalau kita lihat sejarah agama, ya, secara agama artinya bukan hanya di kalangan agama Islam ada model mursyid itu. Ya, agama lain juga ada. Ya, misalnya kan ada yang ngakui si Sai ini, si Sai itu, kan seperti itu. Ya. Atau di Kristen juga ada yang namanya tokoh, misalnya sampai ketika bosnya itu bilang lebih baik kita mati sekarang supaya bisa masuk surga, ya ada yang percaya, ya kan. Jadi itu ada di mana-mana, ya. Dan kita kalau melihat sistem mursyid itu adalah mulainya ketika terjadi perkembangan sufi, tasawuf, yaitu abad ketiga. Ya. Nah, disinilah di dalam perkembangan itu maka segala sesuatu itu selalu ada yang modelnya itu sebagai pengimbang saja. Jadi maksudnya itu begini, ada tasawuf benar memang tasawuf, ya kan. Tapi ada orang yang ingin jatuhkan kan. Ingin jatuhkan, kalau ngelawan langsung kan tidak bisa. Maka diciptakanlah komunitas yang pseudo tasawuf untuk mendampingi, ya. Nah, jadi di sini selalu ada begitu, ya.
Cuma kan itu tadi, kalau betul-betul ya tasawuf itu murni, ya berarti ia akan terus berjalan sesuai dengan kaidah agama yang dipeluknya. Dia tidak akan neko-neko, ya. Nah, jadi tapi kan nggak kurang orang yang menyatakan punya padepokan ini itu terus neko-neko, ya. Nah, jelas berarti bukan yang murni tasawuf, ya. Nah, mursyid itu apa sih? Kan dari kata rosada yarsudu, ya. Artinya orang yang dianggap lurus atau benar jalannya, ya kan? Lah, ini kan bisa diklaim ketika orang itu muncul pada kelompok yang tidak tahu. Nah, baru nanti lama-lama ininya sudah meninggal, ini kan punya warisan. Kamu yang satu jadi mursyid, kamu yang satu mursyid, terus saja, ya kan, mursyid, sehingga supaya eksis, ya, kemursidan itu supaya eksis, maka ada diktum baru, ya kan, barang siapa yang berguru tidak pakai mursyid maka ia berguru kepada setan, ya kan. Ini kan semua permainan. Nah, ya. yang jadi persoalan kan ada yang modelnya kayak gini. Misalnya saya ini udah dibaiat sama Pak Koji, bener-bener mursyid saya. Terus kemudian karena saya pinter ngomong, di rumah saya anak-anak muda datang ke rumah, tiap malam saya omongin, pelan-pelan saya mendeklarasikan diri sebagai mursyid tanpa Pak Kojem tunjuk. Bikinlah padepokan, bikinlah majelis ini, majelis itu, gitu. Kan banyak yang model kayak gitu juga, gitu. Iya. Tapi poin utamanya tadi ya, yang barangkali ketika belajar berguru, belajar harus pakai guru, kalau enggak pakai setan itu pembodohan ya. Pembodohan ya. Ya. Nah, maka pada waktu 2 tahun yang lalu saya menyampaikan bagian dari lapisan-lapisan kesadaran, ya, ketika seseorang sudah sampai pada lapisan kelima, ya, yang di dalam bahasa Arabnya itu berarti pada badan sagof, kalau di dalam bahasa Jawanya itu bumi jinem. Nah, di sini kan spiritual kita itu sudah menembus non-reality, ya. Pada kondisi demikian itu, ya, kalau orang itu tidak disadari dengan niat yang tulus dari awal, itu bisa terjerumus pada sebuah pengakuan, ya, mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya mursyid, ya. Begitu dia mengaku mursyid dan dengan pengetahuannya itu dia bisa sampaikan kepada orang berikutnya yang ditunjuk mursyid, ya, berkelanjutan mata rantai mursyid itu, ya. Tapi kan kalau kita jujur tanya siapa mursyidnya Nabi, ya, mereka tuh mulai ngarang. Iya, gitu iya. Loh, ya. Siapa mursyidnya Nabi? Siapa mursyidnya Nabi Muhammad? Siapa mursyidnya Nabi Isa? Iya. Ya. Nabi aja nggak pakai mursyid. Siapa mursyidnya Nabi Yahya? Siapa mursyidnya Nabi Harun? Ya. Nah, itu kalau kita bertanya dengan tulus, dengan jujur. Jadi bisa jadi label-label mursyid ini ya untuk kepentingan pribadi, pragmatisme dari tokoh-tokoh itu, ya, sebenarnya. Makanya orang mengaku mursyid tidak menjadi masalah. Ya, haknya, ya kan. Cuma ia menjadi salah kalau mengklaim yang tidak punya mursyid itu gurunya setan. Gitu loh, ya. Jadi itu, tadi bahwa orang, ya, memiliki komunitas, memelihara komunitas itu berkelanjutan dengan sistem mursyid, nggak apa-apa. Orang Zen juga ada guru Zen sekian, nggak jadi masalah. Salah itu kan pakai mengklaim menyalahkan yang lain, gitu loh, ya. Ya, kalau mursyid itu betul-betul tulus, itu tadi betul-betul memasuki area narimo, lilo legowo, ya, bahwa manusia hidup itu ada saingannya. Manusia hidup itu bisa punya persepsi yang iya, persepsinya dia lebih bisa diterima dari persepsi dia, itu selalu terjadi seperti itu. Kan
misalnya Mas ya, kita itu pinter misalnya, Nggih. tapi bisa dikalahkan orang lain, bukan karena kita kalah pinter, bukan, kalah cara memainkan persepsi itu, kan gitu kan. Nah makanya kita tadi ya sudah harus nerimo kalau kondisinya seperti itu. Nah mursyid yang sejati nggak urusan dengan apa ini dituduh ini itu. Kalau sejati loh ya. Nah, kalau mursyid masih kecewa, mangkel, berarti belum mursyid gitu loh ya. Ya, jadi di situ mursyid yang sejati itu waliullah. Ya, dia hatinya bersih, tulus, tidak pernah ada rasa kecewa, apalagi dongkol, apalagi nyalahkan orang, nggak akan ada. Nyalahkan orang nggak akan ada. Dia tulus kok. Ya. Nah, bahwa dia jadi mursyid mungkin memang sistemnya harus lewat mursyid dari atasnya. Nggak jadi masalah. Jadi orang ngeklaim, saya lewat jalur mursyid ini nggak ada masalah. Masalah kalau pakai nyalahkan orang, gitu aja, ya kan. Jadi di situ. Ya. Jadi akarnya mursyid itu sumbernya itu awal-awal gerakan tasawuf dulu ya Pak? Oh iya, tumbuh dari gerakan tasawuf, karena sebenarnya gerakan tasawuf itu kan ingin menghindari dari kancah politik pada waktu itu. Iya. Karena orang politik ini kan otot, akal, okol semuanya kan. Pokoknya kalau kita udah ngomong soal agama dan cabang-cabangnya itu pasti nggak akan jauh juga dari kepentingan politik sebenarnya ya. Nah disitulah dibentuk lahir tasawuf. Ya buat apa sih hidup mengikuti itu? Ya kan terus dicarilah tentunya ayat-ayat yang menopang, dicarilah tokoh-tokoh yang bisa dipakai, terus dibuatlah lewat jalur, yaitu ini jalurnya ini secara silsilah itu sampai Nabi, tapi gak kurang-kurang juga yang tidak ada jalurnya itu, tapi eksis di dunia. Bener. Ya, bahkan di Jombang aja yang eksis. Oh iya. Gitu loh ya. Iya. Aku juga pengalaman masuk dunia kayak gitu. Cuman yang jadi persoalan terakhir mungkin sebelum break minum dulu dan nanti dilanjutkan sama Mas Rozi Pak. Jadi pada saat kemudian seseorang itu kan kadang ada masalah. Nah dia nggak mau mikir dulu, nggak mau cari solusi dulu. Langsung aja jalan pintasnya ke mursyid, jalan pintasnya ke orang yang dianggap mengerti gitu ya. Dan tidak sedikit mereka yang dimanfaatkan oleh mursyid-mursyidnya. Nah Pak Khojem kalau melihat kejadian kayak gitu kan tentu mesti udah banyak lah cerita-cerita kayak gitu. Itu gimana Pak? Iya, tapi kan gini Mas, itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya, dan bukan hanya dari orang Islam, ya. Jadi manusia agama apapun dan di seluruh dunia itu. Kasusnya kayak gitu. Ya itu bagi yang mereka itu lemah, ya, maka biasanya minta bimbingan orang tertentu, ya. Nah disinilah terjadinya kalau di sini, wah sudah kecanduan mursyid. Kalau di India itu pada orang yang telanjang aja, datang semuanya nyembah, ya kan. Kalau ditanya itu kok dianggap guru itu telanjang. Loh telanjang itu menunjukkan ya kan bersih lahir dan batin. Sudah tidak melekat terhadap pakaian atau apapun gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi itu hal yang wajar, cuma kan gini kan, untuk ingin membuat bangsa yang maju harus mulai diajak berpikir rasional. Berpikir yang bisa diukur gitu loh ya. Bisa ditakar gitu. Ya, kalau nggak bisa diukur, nggak bisa ditakar, terus hanya suruh ya. Ngukur dan nakarnya pakai apa? Apanya? Ngukur dan kan ada logika Mas. Orang kan diajari logika, orang diajari apa itu cara berpikir, ya kan? Nah, punya rasa, punya nalar. Gini ya, ini benar tidak. Ya kan, ada orang yang alim-alim nggak pakai begitu, nimbang semuanya kan. Jadi seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau kita ini dasarnya adalah mulai dari seperti di Al-Quran itu kan, dan barang siapa yang tidak memberdayakan akal pikirannya,
maka ia akan ditimpa petaka. Ya. Sekarang kalau hal-hal kayak gitu tanya AI bisa Pak ya? Iya. Kayak ChatGPT bisa ya? Bisa. Itu ada orang nggak pakai baju terus disembah-sembah tuh Iya, gimana gitu bisa, ya? ya, gitu. Oke, jadi makin kesini tuh sebenarnya kalau kita ngomong teknologi makin canggih tuh guru-guru kayak mursyid kayak apa tuh pendeta apa segala macam bisa jadi ke depan profesi-profesi kayak gitu Iya, mulai iya, nanti ditinggalkan, bubar. berubah. Iya, iya. Ya. Oke, Pak Kojim kita istirahat dulu Pak Kojim. Makasih banyak Pak Kojim.